Tapi ini gue mau kasihkan informasi. Oke, gue mau beli Bitcoin. Ada 3 ya resiko utama dalam berinvestasi di Bitcoin. Ini nggak usah dicatat, bukan punya gue. Nggak usah dicatat, bukan punya gue. Satu itu people. Ya, kalian aja dompet hilang, terus kalian street fresh, kalian tulis di buku, ya kan, di kertas. Nah, ada nggak? Ketawa kalian? Ada nggak? Angkat tangan dong. Kertas ya? Kertas. Terus kalau hilang kertasnya hafal kamu? Enggak, mati dong, nangis. Ya nangis. People, lu sendiri itu risiko pertama. Lu tahu UTXO management? Tahu cara bedain nggak walletnya? Lu pakai Phoenix terus lu ubah dari Trezor? Nggak tahu. Mampus lah kau. Ada yang simpen di exchange doang? Karena gini, itu exchange itu masuk ke 2 corporation. Issuer, custodian atau exchanges. Ini kalian mungkin merasa ini hal yang nggak mungkin, tapi nggak ada yang too big to fail. You have to self-custody your Bitcoin. Karena resiko dulu, yourself, family, dicolong. Atau dihilangin kertasnya sama mbak lu. Gitu. Karyawannya bodoh, macam-macam. 2 corporation, issuer. Lu nggak bisa percaya custodian. Walaupun tadi bahasnya regulasi, tapi ini gue akan buka secara gamblang sama kalian. Regulasi itu regulator cuma wasit. Ya, wasit dalam permainan bola. Bolanya diambil, digantiin nggak maksudnya kagak. Tadi Pak Oscar bilang, banyak exchange yang bangkrut, betul. Apakah uangnya dibagikan? Tentu tidak. Percuma, apapun regulasi itu percuma. Lo nggak bisa taruh uang lo di third party. Local dan nation states. Tadi kita bergantung banget gitu sama, oh ini pemerintah bikin ini pemerintah bikin ini. Pak Oscar tuh itu tadi salah satu materi kripto terbagus yang pernah gue dengar. Kripto tuh mulai dari pemikiran apa? Apakah pemikiran yang sentralisasi? Enggak. Ya, libertarian kripto itu. Memang ini sulit diaplikasikan. Kenapa? Karena kita lihat juga ya pemerintah kita akan sama-sama terus gitu. Seperti sekarang. Ini akan jadi 3 ya. Kenapa kalian akan kehilangan? Karena kan harus pikirnya tadi, mau 100 tahun kan Bitcoinnya. Ada yang benar-benar ya cuma tulis di kertas gitu. Nggak multisig bahkan. Ada yang benar-benar cuma di kertas seed phrase-nya. Kalian tahu nggak itu seberapa rawan hilangnya? Kalian bahkan nggak hafal. Hafal pun itu juga berbahaya. Nah itu ada cara-caranya yang kalian harus pelajari. Next. Bitcoin itu akan menang dari game ETF. BlackRock per detik ini harusnya 29.000 sekian. Pagi itu 26.000, sekarang sudah 29.000 Bitcoin dia udah pegang per market close. Itu $1 billion. BlackRock udah punya $1 billion Bitcoin dalam format ETF-nya. Kompetitornya siapa? SPY, ya, GLD Gold dan lainnya, BND Bonds. Next, kalian perhatiin ini chat penting. Ada bilang, tapi kok nggak gerak ya ETF? Kalian lihat dulu redemption Grayscale sehari berapa? Begitu Grayscale, ini gue ngomong di sini, begitu Grayscale selesai, ini up only. Kalian perhatiin, ini pas GLD launch ya, Gold launch ETF-nya. Kenapa? Karena ETF itu, ya tadi gue bilang, gue bukan suruh kalian beli ETF, karena tadi itu ada third party risk-nya. Cuman ETF itu kalau kalian masukin ke suatu aset yang passive indexing, itu akan terbang luar biasa tinggi, semuanya. Ya, lu mau SPY, karena itu mereka akan push, kalian lihat ya, BlackRock, VanEck, Bitwise. Mereka akan push dari advisor mereka untuk bilang, ini gue jujur ya, uang Gen Z sama milenial itu doesn't matter di kripto. Uang boomer yang matters. Mereka kan bilang ke para orang-orang tua ini untuk diversify sedikit. Kita udah punya risetnya seperti ini. Fidelity akan mulai masuk tuh ke private clients mereka. Itu yang kalian gak lihat. Ini akan push Bitcoin over dari $200.000. Next. Kita akan ngomong sekarang ya. Tadi kan udah tentang uang, tentang sejarahnya. Sekarang main katalisnya ada apa aja di kripto. Next. Ini prediksi gue ya. Bisa benar bisa salah. Pak Oni bisa koreksi kalau salah. Tapi Fed akan pasti cut rates. Ini gue ngomong sini. Fed pasti akan cut rates. Atau enggak kenapa? Akan terjadi hard landing. Ini nggak bisa di stay di 5. Ini Desember ya datanya ya. Nggak bisa stay di 5. Tapi ada keajaiban yang nanti gue akan bilang. Next. Stock market rally. Ini prediksi gue. Ini sebenarnya slide-nya gue bikin 2 minggu lalu. Tapi udah terjadi ya. Stock market itu pasti rally. Karena yield curve-nya steepening. Ada yang ngerti, oh ini apa yang nggak ngerti? Ada gitu kan? Jujur. Ada yang jujur nggak ngerti. Terus kalian pikir, you can beat the fucking market. You cannot bro. Lu yield curve aja nggak tahu apaan, gimana caranya? Lu mau time marketnya 10 best days, 50 best days. Untuk jadi level bro kakak, it takes years liatin market.
Pelajarin semuanya. Lu harus gali terus ilmunya. Ya. Belajar terus, haus terus. Tadi Andrew bilang bener. Kalau teman-teman lu belajar 2 jam, lu belajarnya 10 jam, 12 jam. Ilmu lu belum cukup dan masih cetek. Next. Nah, ini prediksi gue. Jadi gue tadi minta editornya selipin ini foto ini. Nah, dia foto. Kenapa? Karena per hari ini SPX itu all time high. Padahal gue bikin 2 minggu lalu. Ini gue baru selipin yang ini. Hari ini. Ini kan ini chart realnya hari ini. Kalian bayangin, di 5% interest rate, itu all time high ini terjadi kejanggalan secara makro di sini. Dan itu gue udah prediksi, karena yield curve steepening, market pasti rally. Next. Nah ini makro prediction A1 nih. Ya bisa salah, cuman ya kayak Andrew bilang, nggak banyak yang 2-3 kayak gue. Sombong dikit nggak apa-apa ya. Labor market itu softening, ya. Karena ini menurut gue ini lag effect dari restrictive monetary policy. Ya. Kenapa bisa lagi gini? Karena resesi yang digadangkan semua ekonom di dunia tahun 2023, gelap, tidak terjadi. Jadi lag effect-nya kan di sini terjadi. Labor market ya akan softening. Next. Kalau secara Bitcoin sendiri, kita bahas makronya Bitcoin. Ini penting untuk kalian pelajari. Ini ada hodl wave ya. 71% supply besar itu nggak pernah bergerak selama 1,5 tahun terakhir. Smart money yang pegang 5.000, 6.000 Bitcoin itu nggak pernah gerak. Dan kalian udah jualan, turun. Terus kalian nonton di TikTok ya kan, set. Ada yang misalnya orang bilang gitu, ya kalian juga set. Kok ketawa sih? Gue gak nyindir orang. Kalian ketawa. TikTok gue, oh ini misalnya bakal 35.000, 30.000. Bos, 5% interest rate, stock market rally. Gimana caranya? Itu dari misalnya Grayscale. Lu bilang, oh Bitcoin ntar 20.000, beli 20.000. Ya terserah, kalian mau percaya makro atau percaya badut. Next. Nah, Bitcoin mining difficulty ini penting, karena ini akan drive continue growth untuk Bitcoin. Lihat tuh, mining difficulty ya. Dan tadi, kita harusnya selebrasi 500 exahash, tapi kalian nggak ada yang ngerti. Hari ini, 500 exahash. Ini mining difficulty itu naik terus, bukan cuma karena inscription. Tapi memang Bitcoin ini lagi diadopsi berbagai macam kalangan. Ya. Kalau kalian pernah main nanti ke Texas, coba, kalian akan lihat di sana, itu Bitcoin mining lagi thriving luar biasa besar di sana. Dan mining di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, itu besar-besar minernya. Ini akan drive Bitcoin 100.000, 125.000, 150.000. Chart ini. Next. Nah, kalian inti dari semua ini, ya udahlah, gue nggak ngerti yield curve, gue nggak tahu interest rate itu apa, gue mau tahu harganya berapa. Ya atau ya, kayak motivator nih. Ya. Nyindir terus. Ya atau ya. Jadi bear, nah gini kalau bikin prediksi, ada bear-nya, ada base case, ada bull case. Bear case-nya 65.000, ya, base case-nya. 100.000, 1,5 miliar yang gue selalu ngomong. Dan bull case-nya itu di $160.000. Ini prediksi gue. Kalian foto aja, ya. Kalian buktiin itu chartnya nih. Ini udah gue dikasih timeline-nya. Ini detail loh timeline. Itu di 2025 naik sedikit. Gue ngomong 2025 Februari dari kapan? Udah lama kan? Nah ini pasti terjadi. Ya. Inevitable.